Kami puji Engkau, Tuhan yang empunya kuasa. Dibesarkan nama-Mu oleh sekalian bangsa. Barang dunia fana, pengasihan-Mu bakal. Keluarga-keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu 17 Januari 2021 saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita itu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan memulai ibadah saat ini dengan menyanyikan nyanyian rohani 14, bait yang pertama dan yang kedua. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terang-Mu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan, hormat madamu Yahud. Bintang intan sekalian membesarkan nama-Mu. Unggas-Mu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tuhan menghendaki kita untuk menebarkan kasih-Nya baik kepada Tuhan ataupun sesama kita. Namun manusia penuh dengan kekurangan dan dosa, kita belum mampu mewujudkannya secara tepat dan benar. Namun Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Tuhan akan mengampuni semua kekurangan dan dosa-dosa kita melalui pertobatan kita. Kita akan menyanyikan nyanyian penyesalan yang akan kita nyanyikan dari nyanyian rohani 29.
Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah, bagi orang kesudian Allah, kesudian Allah. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dalam ibadah keluarga hari ini kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah kita baca dari kitab Yesaya 44 ayat yang ke-22. Yesaya 44 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertutup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sedangkan petunjuk hidup baru kita baca dari kitab Amsal 15 ayat yang ke-17. Yang demikian firman Tuhan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang telah kita terima, yang tentunya diharapkan oleh Tuhan membawa hidup kita ke dalam kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan menyanyikan kidung kesanggupan kita dari nyanyian suplemen 29, bait yang pertama dan yang kedua. Bila ku jalan di lembah sunyi, rasa asinglah jalanku. Tuhanku, berilah pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri.
ku tak dapat jalan sendiri. Bila ku letih pada jalanku, hingga ku hai terjatuh, ku lekas peluk salib Tuhanku, sebab kasih setianya kekal teguh. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong anakmu. Biarlah tanganmu membimbingku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita akan memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang maha baik, dengan kasih-Mu Engkau memberkati, menyertai dalam setiap kehidupan kami. Saat ini dalam ibadah keluarga di minggu ini, kami mengucapkan syukur, terima kasih atas berkat rahmat yang senantiasa Engkau berikan. Saat ini keluarga-keluargamu di GKJ Pengging bersekutu mengadakan ibadah keluarga. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, berkatilah pujian-pujian kami, berkatilah doa dan harapan-harapan setiap keluarga-keluarga ini. Tuhan, dalam ibadah ini kami juga berdoa untuk GKJ Pengging secara keseluruhan. Berkatilah, karuniakan berkat, rahmat dan kasih-Mu, sehingga GKJ Pengging menjadi sarana pelayanan-Mu di bumi ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat. Berkatilah ya Tuhan, berikan kami rasa persekutuan, berikan kami semangat untuk saling mendukung, sehingga jemaat-Mu di GKJ Pengging ini akan semakin kokoh dalam persekutuan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada, berkatilah mereka ya Tuhan, kabulkanlah harapan-harapan mereka, baik sebagai orang tua maupun sebagai anggota keluarga. Saat ini di mana kami masih hidup di dalam pandemi COVID-19, kiranya Tuhan campur tangan, pakailah tenaga medis, obat-obatan, vaksin, apapun yang digunakan, sehingga pandemi ini dapat teratasi dan kami dapat hidup normal kembali. Berkatilah setiap ibadah yang diadakan di setiap keluarga ini ya Tuhan. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga. Kami berdoa untuk majelis dan keluarga. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berikan ketekunan, kekuatan, kesabaran di dalam melayani jemaat-Mu ini. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada, panitia-panitia di GKJ kami yang sudah kami bentuk. Berkatilah rencana-rencananya, berkatilah setiap anggota-anggotanya, sehingga apa yang mereka rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu dapat kami wujudkan dalam kehidupan bergereja kami. Secara khusus kami berdoa untuk panitia pemanggilan pendeta yang kedua. Kalau saat ini kami memasuki tahap
akan memasuki tahap orientasi. Berkatilah ya Tuhan, sehingga yang kami rencanakan akan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk tim multimedia, untuk tim musik, dan semua yang terlibat dalam pengambilan gambar secara online. Berkatilah mereka ya Tuhan, limpahkan karunia, rahmat kepada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan tentunya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami, baik pemerintahan yang paling atas sampai yang paling rendah. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan pakai pemerintahan kami untuk menjadi sarana rakyat kami, menjadi rakyat yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran, penuh dengan kehidupan yang diwarnai toleransi, dan tentunya berkat rahmat-Mu selalu hadir di negara kami. Kami serahkan ya Tuhan jalannya ibadah pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga saat ini kita akan menghaturkan persembahan. Namun sebelumnya kita akan mendasarinya dari firman Tuhan yang kita baca dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita akan mengiringinya dengan nyanyian persembahan yang akan kita nyanyikan dari nyanyian rohani 76 bait yang pertama dan yang keempat. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Bila titiknya menimpa hati kami yang lemas, aku pun dan menimpa aku pun. Roh Kudus berkat-Mu turun limpah-limpah dan segar. Bila tumbuhan di gurun hidup pula berkembang, aku pun turun dalam aku pun. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang selalu kami sembah dan kami sujudi. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami para hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur serta terima kasih. Tuhan telah memelihara hidup kami. Tuhan telah memberikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu dan
bimbingan-Mu serta penyertaan-Mu di dalam kami akan melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Engkau telah memberikan berkat-Mu pada kami sehari-hari. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan yang Engkau berikan. Kami tidak bisa mengaturkan persembahan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya sebagian kecil ya Tuhan, persembahan yang kami aturkan. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkati persembahan ini agar bisa menjadikan, memperluas jemaat-Mu yang ada khususnya di wilayah GKJ Pengging dan umumnya di dunia ini. Tuhan, kami mohon kepada saudara-saudara kami yang menyimpan, mencatat, serta membelanjakan berkat-Mu persembahan ini, berikan petunjuk sehingga apa yang direncanakan dan membelanjakan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga akan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh saudara kami, Bapak Tekad Sinung Waskito. Kiranya Tuhan menyertai kepada Bapak Tekad Sinung Waskito ini yang akan menyalurkan firman-Mu. Berikan keselamatan, berikan kelancaran, berikan kecerdasan, sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu saja dan dapat berjalan dengan lancar. Oh Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir, kiranya Tuhan berkati. Kami juga mohon maaf ya Tuhan, di dalam kami menyampaikan atau mengaturkan persembahan yang hanya sedikit ini tidak sesuai dengan pemberian-Mu. Dan apabila terselip dosa, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan, masih banyak apa yang menjadi angan-angan kami yang belum kami aturkan. Kiranya Tuhan lengkapi. Semua itu ya Tuhan, hanya kami minta demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini kita akan menerima sebagian kecil firman Tuhan. Bacaan leksionari dalam ibadah saat ini diambil yang pertama dari kitab Kejadian 1 ayat 1-5. Yang kedua dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat pertama sampai yang ke-7. Dan bacaan yang ketiga dari kitab Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Saat ini kita akan membaca dari bacaan yang ketiga, yaitu Markus 1 ayat 4 sampai 11. Yang demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, merasa-rasakannya dan menyatakannya dalam setiap kehidupan. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Keluarga-keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah yang dipakai oleh sinode saat ini adalah Roh Kudus dan Baptisan. Kalau kita ditanya, apakah arti baptisan? Mungkin jawabannya akan beragam. Ada yang bilang bahwa baptisan itu adalah meterai. Sahnya menjadi orang Kristen itu ya kalau dibaptis. Ada juga yang mengatakan baptisan itu atau baptis itu adalah sakramen dalam gereja. Ada juga yang mengatakan bahwa baptisan itu adalah perjanjian dengan Tuhan. Jawaban-jawaban tersebut tentunya tidak salah. Namun jika kita ditanya lebih jauh lagi, makna dari baptisan itu apa? Bagaimana kita akan menjawabnya? Mari kita menggali makna dari baptisan. Kita memulainya dari bacaan yang pertama dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Dalam kitab tersebut digambarkan sosok Allah yang mencipta sebagai tanda kemuliaannya. Di kitab tersebut digambarkan pribadi Allah yang dahsyat, luar biasa, dengan sifatnya yang penuh kebaikan. Allah digambarkan sebagai sumber kehidupan yang memperkenalkan terang di tengah kegelapan dan kekacauan. Pada dasarnya Allah baik, dan segala sesuatu yang bersama-sama dengan Dia bersifat baik pula. Kerinduan melihat segala yang baik itu dilanjutkan ketika Ia menciptakan manusia. Tuhan berharap manusia yang diciptakannya ikut serta mencipta bersamanya dan menghadirkan segala yang baik. Tak mengherankan manusia di tempatnya selaku mitranya dalam membangun kehidupan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semangat membawa kebaikan inilah yang terus dipelihara oleh Allah dan dicoba ditanamkannya kepada manusia. Sayang sekali, seiring berjalannya waktu, justru manusia jatuh ke dalam dosa. Semangat yang ditanamkan Allah itu kandas karena ambisi manusia yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Karena dosa,
manusia kehilangan kemampuan melaksanakan yang baik dan ikut mencipta bersama Allah. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah tidak menutup mata. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Ia memperkenalkan jalan kembali kepada hakikat manusia yang semula. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia menandai langkah besar Allah merangkul manusia berdosa, berkarya bersamanya, membangun kehidupan yang utuh dan bermartabat. Manusia yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus selaku juru selamatnya, kemudian menjalani ritus yang dikenal dengan istilah baptisan. Ritus itu tata cara keagamaan dalam ibadah. Melalui baptisan ini, seseorang diyakini dihisap dalam keluarga kerajaan Allah. Maksudnya ia ditarik, dikembalikan dalam persekutuan kembali dengan Allah. Baptisan zaman dahulu dilayankan dengan mencelupkan seseorang ke dalam sungai. Yang salah satunya baru saja kita baca dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Air yang dijadikan lambang baptisan dipahami sebagai media yang sifatnya membersihkan. Dalam hal ini yang dibersihkan adalah dosa manusia. Akan tetapi perlu dipahami bahwa orang-orang yang waktu itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis belum semuanya menyadari makna baptisan tersebut. Itulah sebabnya dalam bacaan kedua, Paulus bertanya kepada kelompok di Efesus yang menamai diri murid dalam tanda kutip, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Mereka menjawabnya, dengan baptisan Yohanes. Jawaban itu membuat Paulus perlu menegaskan apa maksud baptisan Yohanes yang dilakukan, yakni sebagai lambang pertobatan seseorang. Sementara itu, Paulus ingin menekankan bahwa baptisan perlu dilaksanakan dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketimbang hanya sekedar menunjukkan perubahan perilaku dan pernyataan bertobat. Inilah yang ingin digeser atau dirubah oleh Paulus. Oleh karena itu, maka Paulus kemudian melayankan baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam atas mereka pada ayat yang kelima. Ke dalam nama Tuhan Yesus. Terjemahan dalam kitab Alkitab terjemahan baru menuliskan dalam nama Tuhan Yesus. Padahal ada perbedaan yang signifikan, perbedaan yang penting di antara keduanya. Ke dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Tuhan Yesus ada perbedaan. Baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus mengandung makna interiorisasi. Interiorisasi itu artinya ketika seseorang masuk ke dalamnya, maka ia terlibat penuh dalam komunitas yang mewadainya. Ketika seseorang masuk ke dalam sesuatu, maka ia akan terlibat penuh dalam komunitas yang mewadainya. Ia menjadi bagian yang melekat dan terhisap dalam seluruh kebijakan komunitas. Seluruh tindakannya dijiwai oleh apa yang dimasukinya tersebut.
Cara membedakannya bisa dengan contoh begini ya. Ketika seseorang bekerja ke dalam sebuah perusahaan, mungkin sebagai karyawan, maka otomatis ia akan terikat dengan perusahaan tersebut. Ia meletakkan seluruh kemampuannya, tenaga pikirannya, mungkin hati dan jiwanya sepenuhnya pada perusahaan tersebut. Maju mundurnya perusahaan tersebut, dia terlibat. Kalaupun perusahaan itu akan merugi, ia juga akan kena imbasnya. Ini yang sebagai contoh ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbeda ketika seseorang bekerja atau berada di sebuah perusahaan, namun ia hanya magang, kalau masih sekolah itu PKL, tentunya akan berbeda. Cara bekerjanya pun tidak optimal, bahkan sampai berkorban misalnya, mungkin akan berbeda maknanya, berbeda artinya ketika seseorang itu diterima sebagai karyawan dan hanya berstatus magang. Itu sebagai gambaran tentang perbedaan antara ke dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Tuhan Yesus. Begitulah juga prinsip baptisan yang ditekankan bagi orang Kristen. Baptisan bukan sekedar status atau identitas sebagai orang Kristen, tetapi juga berkait dengan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga Allah. Dengan dibaptis ke dalam nama Yesus Kristus, seseorang menyadari bahwa ia memasuki hakikat hidup seperti yang dijalani oleh Kristus, yang berkenan di hadapan Allah. Dalam bacaan terakhir dinyatakan Allah Bapa berkenan kepada Sang Anak. Ini menjadi jalan bagi Yohanes Pembaptis memperkenalkan baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes mengajarkan tentang baptisan roh yang terjadi melalui baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan yang demikianlah yang diharapkan memberi dampak terhadap hidup seseorang. Baptisan yang menolong seseorang menghayati siapa dirinya dan apa perannya di tengah karya Allah yang terus mencipta. Baptisan yang membuatnya menyadari bahwa ia di dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus di dalam dirinya, yang mendorongnya ikut mencipta bersama Allah Bapa berdasarkan kehendak dan kebaikannya. Dalam pemahaman seperti itulah, maka baptiskan menghadirkan dampak bagi kehidupan, sehingga setiap orang yang telah dibaptis sungguh mengerti makna baptisannya. Selamat menghayati makna baptisan melalui peringatan peristiwa baptisan Yesus hari ini. Semoga hidup kita semakin berbuah demi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan merenung-renungkan firman yang baru saja kita baca. Kita masuki saat teduh dan nanti kita lanjutkan dengan berdoa Bapa kami. Kita masuki saat teduh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri, kita akan menyanyikan kidung pengutusan yang akan kita nyanyikan dari nyanyian suplemen 30, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus, aku ingin selalu ikut padamu, dengan memikul salibku, Tuhanlah yang memimpin. Kuatkan hatiku Tuhan, melawan kesusahan, agar aku tidak lelah, tidak jatuh dan rebah. Meski orang menghinakan, Tuhan tak membiarkan. Meski lawan meninggalkan, Tuhan tetap bertahan. Bila Tuhan yang membimbing, ku ikut dengan senang. Bila Tuhan yang mengiring, jalanku tetap tenang. Bersama-sama dengan jemaat di seluruh jagat dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita undur dari ibadah keluarga saat ini, kita terima dan senantiasa memohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Kita akan menutup ibadah saat ini, kita akan memuji sebagai kidung penutupan dari nyanyian suplemen 31 bait yang pertama. Tuhan pimpin hamba-Mu sampai ujung jalanku, padamu ku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin Tuhan, pimpin segenap hidupku, dalam susah dan senang,
Tuhan yang